Banyak negara-negara yang miskin, tapi mereka bisa masuk ke Piala Dunia. Mereka tidak punya lapangan sebagus ini. Siap lawan Brazil, kalian bilang siapa tahu seri. Itu yang kita mau. Nasional Indonesia dengan Prancis di senior dan tentu di usia muda pasti terbuka. So basically, if there is any, ini tim terbaik Indonesia kan? Terbaik atau setengah-setengah? Terbaik. Kalian yakin kalian terbaik? Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bicara soal pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Dia memastikan belum ada tambahan dalam waktu dekat. Erick Thohir menegaskan fokus utama saat ini adalah memaksimalkan skuad yang sudah tersedia. Belum ada, ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis, 16 April 2026. Pernyataan ini menjawab spekulasi yang berkembang terkait potensi masuknya pemain baru, termasuk Luke Vickery yang sempat dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Luke Vickery Santer disebut menjadi calon pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Foto ig@luke.vickery. Nama pemain tersebut mencuat setelah dia mengungkapkan minat untuk membela Timnas Indonesia dan mengaku sudah berkomunikasi dengan pelatih. Namun, hingga saat ini, belum ada proses resmi yang berjalan. Keputusan tersebut bergantung pada kebutuhan tim yang ditentukan pelatih. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, masih dalam tahap evaluasi skuad setelah baru memimpin tim dalam 2 laga FIFA Series pada Maret lalu. Erick menyebut pelatih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan tim sebelum memutuskan langkah berikutnya. Kami bersama Coach John memprioritaskan pemain yang ada, perlu waktu untuk membangun kekompakan tim, katanya. Menunggu kebutuhan pelatih Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, juga memberikan penjelasan serupa terkait isu naturalisasi. Dia menyebut pendekatan terhadap pemain tetap dilakukan, namun belum ada tahap lanjutan. Semua masih dalam pendekatan menyesuaikan kebutuhan tim. Belum ada proses lanjutan, ujarnya. Kebijakan ini menunjukkan PSSI mengambil langkah selektif dalam menentukan pemain naturalisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan tim secara menyeluruh. Timnas Indonesia saat ini diharapkan mampu berkembang dengan komposisi pemain yang ada sambil terus dievaluasi dalam setiap agenda pertandingan. Kedepan, peluang naturalisasi tetap terbuka. Namun, keputusan akan bergantung pada kebutuhan teknis tim dan rekomendasi pelatih. Timnas Indonesia diagendakan melakoni serangkaian laga di momen FIFA Matchday Juni 2026 di antara tanggal 1 hingga 9 Juni. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSESI sejauh ini belum merilis secara resmi terkait lawan yang akan dihadapi skuad Garuda. Tunggu saja, kalau sudah pasti akan segera dirilis, kata Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional BTN. PSSI bagi pelatih John Hartman, FIFA Matchday sangat penting karena sekaligus persiapan dan pemantapan Piala AFF serta FIFA ASEAN Cup. Berdasarkan jadwal, Piala AFF tahun ini rencananya akan bergulir dari 24 Juli hingga 26 Agustus, sedangkan FIFA ASEAN Cup estimasinya pada September hingga Oktober 2026. Khusus Piala AFF, di mana Timnas Indonesia belum pernah juara sejak bergulir pertama kali pada 1996, dulu bernama Piala Tiger. John Hartman akan menurunkan pemain-pemain lokal terbaik yang berkompetisi di dalam negeri. Dengan kata lain, Jay Itzes serta pemain timnas lainnya yang berkarier di Eropa tak bisa dimainkan. Soalnya, Piala AFF bukan kalender FIFA. Jay Itzes dan kawan-kawan baru bisa tampil di ASEAN Cup, mengingat ajang ini merupakan perhelatan teranyar FIFA di kawasan Asia Tenggara. Siapapun lawan yang akan dihadapi di FIFA Matchday nanti, yang pasti skuad Garuda siap tempur maju tak gentar, termasuk melawan tim-tim beken sekalipun. Dengan materi pemain saat ini, serta ditukangi pelatih bertangan dingin yang pernah memimpin Kanada di Piala Dunia 2022, tak ada lawan yang menakutkan bagi skuad Garuda. Gagal lagi untuk kali ketiga ke Piala Dunia, Italia bisa saja menjadi lawan sepadan bagi Timnas Indonesia. Italia memang masih punya nama besar, dengan 4 gelar Piala Dunia, yakni 2006, 1982, 1938, dan 1934.
tapi dengan kegagalan dan absen di edisi 2018, 2022, serta 2026 membuat Gli Azzurri tak ubahnya nyawa tanpa ruh. Saat ini, Italia yang tengah oleng lantaran ditinggal pergi petingginya seperti pelatih Gennaro Gattuso, Presiden Federasi Sepak Bola Italia Gabriele Gravina, dan Kepala Delegasi Timnas Italia Gianluigi Buffon butuh lawan dari negara luar, Eropa, dan Indonesia. Sepertinya bisa jadi pilihan tepat. Laga Italia versus Indonesia tentunya bakal menarik, mengingat skuad Garuda punya Kevin Dix, Calvin Verdong, Ole Romeni, plus dua pilar yang mentas di Serie A, Jay Edzes, Emil Audero. Tak seperti Italia, Prancis merupakan salah satu favorit juara Piala Dunia 2026 selain Spanyol, Jerman, Brasil, dan juara bertahan Argentina. Les Bleus gemerlap dengan sederet amunisi mematikan, diantaranya Jules Koundé, Ibrahima Konate, Ferland Mendy, William Saliba, Wesley Fofana, Ousmane Dembele, dan tentunya juga Kylian Mbappe. Kans untuk menjajal kekuatan jawara Piala Dunia 2018 sebenarnya ada, mengingat PSSI besutan Erick Thohir telah mematri kemitraan dengan FFF, Federasi Sepak Bola Prancis. Wow, dalam sejarah Indonesia dan Prancis belum pernah bersua. Inilah waktu yang tepat untuk bertarung, terlebih satu pemain andalan Indonesia, Calvin Verdong, merumput di Ligue 1 bareng Lille. Lintas histori mencatat, duel Indonesia kontra Korsel sudah sering tersaji, benar-benar di luar dugaan. Pemain naturalisasi dari Eropa mulai kumpul, mari kita bahas, tonton sampai akhir ya. Ini sangat menarik dibahas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai FIFA Series 2026 menjadi momentum penting bagi timnas Indonesia untuk memulai era baru di bawah pelatih John Hartman. Turnamen yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUJEBK, Jakarta pada 27-30 Maret 2026 itu akan dibuka dengan laga melawan Saint Kitts and Nevis. Erick menegaskan ajang ini bukan sekadar pertandingan uji coba internasional, melainkan panggung bagi publik untuk melihat wajah baru permainan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Hartman. Kami ingin FIFA Series di GEBK menjadi momentum positif, bukan hanya bagi timnas, tetapi juga bagi sepak bola Indonesia untuk menunjukkan kita mampu menjadi tuan rumah pertandingan internasional dengan atmosfer yang luar biasa. Oleh karena itu, kesiapan lapangan dan fasilitas lainnya sudah dipersiapkan sebaik mungkin, ujar Erick di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2026. Laga melawan Saint Kitts and Nevis akan menjadi debut Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia dikenal sebagai pelatih yang membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 setelah penantian selama 36 tahun. Erick menyebut pengalaman Hartman di level internasional diharapkan mampu membawa energi baru bagi skuad Garuda. Hartman punya rekam jejak yang jelas. Dia membangun Kanada dari tim yang tidak diperhitungkan hingga tampil di Piala Dunia. Kami berharap pengalaman itu bisa membawa energi baru bagi timnas Indonesia, katanya. Pertandingan pembuka FIFA Series ini juga berpotensi menghadirkan nuansa kompetisi Inggris. Sejumlah pemain dari kedua tim memiliki pengalaman bermain di Liga Inggris seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, dan Nathan Joaon di kubu Indonesia, serta Jordan Bowery dan Tyrese Shade dari Saint Kitts and Nevis. Agenda timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026 masih menjadi misteri. PSI sebagai federasi enggan membocorkan lawan Garuda karena belum ada kepastian. Timnas Indonesia dijadwalkan kembali aktif dalam FIFA Matchday pada Juni. Periode kedua jeda internasional resmi FIFA tersebut akan berlangsung pada 1-9 Juni, dengan setiap negara berhak menjalani 2 pertandingan persahabatan. PSSI sebelumnya melalui Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji memastikan timnas Indonesia akan ikut serta dalam FIFA Matchday Juni 2026. Namun dia belum mau membocorkan calon lawannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun masih berhati-hati dalam berbicara soal agenda timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Tapi dia menyeratkan federasi sudah dapat 1 negara untuk jadi lawan Garuda. Kemarin kita tuan rumah FIFA Series, nanti Juni kita juga sedang mencari lawan. Mudah-mudahan sudah dapat 1 karena memang ini banyak perputaran kompetisi juga di banyak tempat, kata Erick Thohir. Erick mengatakan, PSSI enggan mengungkap lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia
karena belum ada kepastian. Federasi baru bisa membocorkan jika sudah ada kesepakatan resmi. Mudah-mudahan sudah dapat satu tanggal 5, mudah-mudahan. Saya belum bisa bicara siapa, tapi nanti ada black and white-nya dulu. Jangan sampai nanti sudah diumumkan ternyata pernah kejadian kan waktu itu Kuwait, ungkap Erik. PSSI memang pernah dikecewakan Kuwait gara-gara FIFA Matchday, yakni pada September lalu, di mana Garuda batal menghadapi negara Timur Tengah itu lantaran Kuwait memilih ikut turnamen di Uni Emirat Arab, padahal sudah sempat diumumkan jadi lawan Garuda. Erik bersikeras PSSI tidak akan membocorkan sedikit pun calon lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2026. Namun dia mengatakan bahwa pihaknya sudah melayangkan 3 surat ke berbagai negara. Tapi baru 1 negara yang membalas surat tawaran PSSI untuk beruji coba dengan timnas Indonesia. Namun Erik kembali enggan mengungkapnya. Saya tidak berani bicara siapa lawan tandingnya sebelum ada email atau surat black and white. Kalau email ada 3 ya, baru direspon 1. Ya nanti kalau sudah ada. Baru respons berarti baru bilang tanggal ini mereka bisa. Tapi kan black and white-nya belum. Jelas dia. Lebih lanjut Erik Thohir mengatakan sampai kini juga belum diketahui lawan timnas Indonesia berasal dari negara Asia atau Eropa. Satu yang pasti, lawannya nanti akan berdasarkan kebutuhan John Hartman sebagai pelatih baru Garuda. PSSI ingin John Hartman bisa beradaptasi dengan baik dengan sistem pertandingan yang berada di kawasan Asia. Federasi pun akan berkoordinasi lebih lanjut dengan sang pelatih. Saya nggak bisa bicara, kita tunggu. Belum, saya rasa Coach John masih perlu beradaptasi dengan sistem pertandingan yang ada di Asia. Karena kita tahu background-nya Coach John itu kan selama ini ada di wilayah zona yang berbeda. Jadi, kasih kesempatan Coach John berkonsolidasi tugasnya. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSESI, Erik Thohir, menegaskan bahwa federasi belum membahas rencana penambahan pemain naturalisasi ke timnas Indonesia. Saat ini, fokus utama diarahkan pada pembentukan kekompakan tim yang sedang dibina oleh pelatih baru John Hartman. Hal ini disampaikan Erik saat menghadiri acara Water Break PSSI Pers 96 tahun PSSI Fondasi Piala Dunia 2023 bersama I-League, FFI, dan GSI di JBK Arena, Jakarta Kamis 16 April 2026. Belum ada, tegas Erik Thohir kepada awak media di Jakarta. Menurut Erik, keputusan untuk tidak menambah pemain naturalisasi dalam waktu dekat bukan tanpa alasan. Pelatih asal Inggris, John Hartman, yang baru ditunjuk menggantikan Patrick Kluivert pada Januari 2026, masih dalam tahap adaptasi dengan para pemain yang ada. Untuk saat ini, kami bersama Coach John tetap memprioritaskan pemain-pemain yang ada. Dia butuh waktu untuk membangun kekompakan dan memahami karakter pemain. Jelas Erik juga menambahkan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan lebih lanjut antara dirinya dan Hartman terkait proses naturalisasi pemain baru. Sampai hari ini belum ada bicara naturalisasi, ujarnya. Diketahui, proses naturalisasi terakhir dilakukan PSSI pada Agustus dan September 2025 untuk 2 pemain keturunan, Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra. Miliano Jonathans melangsungkan pengambilan sumpah di Kementerian Hukum dan HAM Jakarta Selatan, sementara Mauro Zylstra disumpah di KBRI Den Haag, Belanda. Dengan fokus saat ini pada pembentukan tim yang solid, PSESI tampaknya ingin memastikan pelatih memiliki ruang untuk mengevaluasi skuad sebelum mengambil langkah strategis seperti penambahan pemain naturalisasi. Ketua Umum Ketum PSSI, Erik Thohir, merespons kabar yang menyeret timnas Indonesia dalam isu babak playoff tambahan Piala Dunia 2026. Rumor itu muncul di tengah ketidakpastian partisipasi Iran pada turnamen tersebut. Timnas Indonesia disebut berpeluang masuk jalur babak playoff apabila ada peserta yang batal tampil. Bahkan,
Beredar pula skenario 4 tim dari Asia dan Eropa akan memperebutkan satu tempat tersisa. Erick Thohir memilih bersikap hati-hati menanggapi kabar tersebut. Ia menyatakan belum menerima surat resmi ataupun pemberitahuan langsung dari FIFA. Saya belum dapat hitam di atas putihnya dari FIFA. Jadi, saya tidak berani berasumsi yang tidak pasti begitu, ujar Erick Thohir usai diskusi PSI Pers di GBK Arena, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 16 April. Ucapan Erick Thohir menjadi penegas bahwa sampai saat ini PSSI belum mendapat dasar kuat terkait isu tersebut. Karena itu, ia belum mengambil sikap apapun mengenai kemungkinan babak playoff tambahan. Di tengah rumor yang berkembang, Presiden FIFA Gianni Infantino justru memastikan Iran tetap tercatat sebagai peserta Piala Dunia 2026. Pernyataan itu menutup spekulasi soal adanya slot kosong dalam waktu dekat. Tim Iran pasti akan datang. Kami berharap pada saat itu tentu saja situasinya akan damai. Itu pasti akan membantu, tegas Infantino. Nasib Iran di Piala Dunia 2026 memang masih mengambang. Pasalnya, tim Meli itu menolak bermain di Amerika Serikat dan menginginkan dipindah ke Meksiko. Tetapi Iran harus datang, tentu saja. Mereka mewakili rakyat mereka. Mereka telah lolos kualifikasi. Para pemain ingin bermain, imbuh Infantino. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, memastikan pihaknya telah mengantongi kandidat lawan bagi Timnas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday pada bulan Juni mendatang. Walaupun demikian, Erick Thohir masih merahasiakan identitas tim yang jadi lawan skuad Garuda tersebut. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, beralasan belum adanya kesepakatan resmi secara tertulis di antara kedua belah pihak. Saya tidak berani bicara siapa lawan tandingnya sebelum ada email atau surat hitam di atas putih. Erick menjelaskan penjajakan yang dilakukan PSSI perlahan mulai menunjukkan titik terang. Kendati demikian, tahapannya saat ini masih sebatas penjajakan awal dan belum menyentuh aspek finalisasi administrasi. Kalau email ada 3 ya, baru direspon 1. Ya nanti kalau sudah ada. Baru respons berarti baru bilang tanggal ini mereka bisa, tapi kan perjanjiannya belum, ungkap Erick. Terlepas dari itu, Timnas Indonesia baru saja menjalani 2 pertandingan FIFA Matchday bulan Maret 2026 dalam jeda internasional bertajuk FIFA Series 2026. Kabar kurang menyenangkan datang bagi Timnas Indonesia terkait peluang tampil di Piala Dunia 2026 melalui jalur playoff tambahan. Sejumlah media asal Italia justru tidak memasukkan nama skuad Garuda dalam daftar negara yang dianggap layak mengisi slot tambahan tersebut. Situasi ini muncul di tengah wacana adanya playoff tambahan yang berpotensi digelar oleh FIFA. Skenario tersebut berkaitan dengan kemungkinan dicoretnya Iran dari Piala Dunia 2026 akibat persoalan geopolitik yang dapat memengaruhi keikutsertaan mereka di turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat. Dalam laporan yang beredar, media Italia menyusun daftar 6 tim yang dinilai pantas untuk memperebutkan 1 tiket tambahan tersebut. Namun dari daftar tersebut, nama Timnas Indonesia tidak termasuk di dalamnya. Padahal dalam beberapa waktu terakhir, Timnas Indonesia mulai menunjukkan perkembangan signifikan di level internasional. Kehadiran pemain keturunan yang merumput di Eropa serta peningkatan performa dalam berbagai ajang membuat skuad Garuda semakin diperhitungkan. Bahkan beberapa media luar negeri sebelumnya sempat menyoroti kemajuan sepak bola Indonesia yang mulai mencuri perhatian. Meski demikian, media Italia tampaknya memiliki pandangan berbeda. Mereka lebih condong memilih negara-negara dengan sejarah dan pengalaman lebih panjang di kompetisi elite dunia. Faktor tradisi, ranking FIFA, serta kekuatan skuad menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kandidat peserta playoff tambahan.
Tidak dimasukkannya Indonesia dalam daftar tersebut memunculkan anggapan bahwa media Italia masih meragukan kapasitas skuad Garuda untuk bersaing di level tertinggi. Hal ini sekaligus menjadi gambaran bahwa perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan di panggung global masih belum sepenuhnya diterima oleh semua pihak. Di sisi lain, peluang Indonesia sebenarnya belum sepenuhnya tertutup. Jika FIFA benar-benar menggelar playoff tambahan, berbagai skenario masih bisa terjadi, termasuk kemungkinan adanya perubahan daftar peserta. Semua akan bergantung pada keputusan resmi FIFA serta dinamika yang berkembang menjelang turnamen. Saat ini, fokus utama timnas Indonesia adalah terus meningkatkan kualitas permainan dan meraih hasil maksimal di setiap kesempatan. Konsistensi performa menjadi kunci penting untuk membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan, termasuk dalam perebutan tiket ke Piala Dunia. Kedepan, tantangan bagi skuad Garuda bukan hanya soal hasil di lapangan, tetapi juga membangun reputasi agar mendapat pengakuan lebih luas dari media dan pengamat internasional. Dengan perkembangan yang terus ditunjukkan, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengubah pandangan tersebut dan menjadi salah satu kekuatan baru di sepak bola dunia. Sorotan terhadap pemain keturunan Dean Zandbergen semakin tak terbendung, meski ia hingga kini belum resmi memperkuat timnas Indonesia. Striker keturunan Depok itu kembali menjadi perbincangan hangat setelah menunjukkan komitmen kuat untuk membela skuad Garuda di tengah polemik Passport Gate yang sempat mengguncang sepak bola Belanda. Pemain yang kini membela VVV Venlo tersebut mengakui bahwa situasi tersebut sempat membuatnya ragu, namun pada akhirnya ia tetap memilih untuk mempertahankan impiannya memperkuat Indonesia. Dalam sebuah siniar di kanal YouTube FC Afkiken, Zandbergen bahkan mengungkapkan bahwa dirinya merasa beruntung belum memiliki paspor Indonesia saat polemik itu mencuat. Ia menyadari bahwa jika sudah terlibat, situasinya bisa jauh lebih kompleks. Ya, memang dengan seluruh itu, wajar 8 saja kalau kamu berpikir, apakah ini keputusan yang tepat untuk diambil sekarang? Ucap Zandbergen. Jadi di satu sisi aku justru senang bahwa aku belum memiliki paspor itu, karena kalau sudah, kamu juga akan menghadapi semua keributan itu, jelasnya. Meski begitu, keinginannya tidak berubah. Ia menegaskan bahwa membela negara asal ibunya adalah impian besar yang ingin diwujudkan dalam karier profesionalnya. Jadi, ya, aku akan berbohong kalau bilang aku tidak menginginkannya. Bisa bermain untuk sebuah negara, tegas Zandbergen. Dalam hal ini dari pihak ibu saya juga masih ada keluarga di sana, itu memang sebuah impian, pungkasnya. Di tengah komitmen tersebut, performa Zandbergen di lapangan justru semakin menggila. Ia tampil tajam bersama klubnya dan terus menunjukkan konsistensi sebagai penyerang yang sedang naik daun. Terbaru, ia mencuri perhatian lewat 2 gol dramatis ke gawang De Graafschap. Catatan itu membuatnya mengoleksi 7 gol hanya dalam 4 pertandingan terakhir. Tak hanya itu, ia juga sempat mencetak hat-trick saat menghadapi SC Cambuur, serta 2 gol ke gawang FC Emmen, mempertegas statusnya sebagai salah satu striker paling produktif saat ini di levelnya. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menyampaikan kabar buruk buat timnas Indonesia. Ia memastikan bahwa Iran akan tetapi berpartisipasi di Piala Dunia 2026 sekaligus menepis rumor playoff darurat yang dikabarkan melibatkan skuad Garuda. Ketegangan geopolitik.